saling maaf-maafkan, Allah telah mengampuni kedua orang tua. Sehingga kalau hubungan manusia kepada Allah sudah selesai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada fitrah yang sebenarnya. Kemudian hubungan antara manusia dan manusia sudah saling maaf-maafkan, dan sudah itu diikrarkan dalam Mbak tadi. Hubungan antara manusia dan manusia sudah saling maaf-maafkan, tidak punya dosa. Berarti kita ini sudah kembali kepada fitrah yang sebenarnya, tidak punya dosa. Yang dosa terhadap sama manusia berat, harus saling maaf sama manusia. Namun kalau kita punya dosa kepada Allah, hanya kita bertobat, taubatan nasuha. Ini perbuatan yang dilakukan, tidak mengulang lagi, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Itu mudah dan Allah taubatan nasuha. Dan terhadap manusia dan manusia, kalau yang satu tidak mau, nah ini beratnya gitu. Ya mudah-mudahan kita semua sudah saling maafkan, kemudian kita kembali pada fitrah yang sebenarnya, tidak punya dosa. Kemudian bagaimana kalau kita sudah tidak punya dosa ini? Setelah Ramadan ini menginjak ini, masuk dalam bulan Syawal ini, apa yang kita lakukan? Diusahakan seperti di bulan Ramadan. Ketika kita semua ini banyak yang ikut takjilan gitu. Nah, takjilan kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib. Kemudian mau melaksanakan sholat tarawih, kita datang ke masjid bersama-sama. Nah ini setelah Ramadan datang itu, ya kita usahakan untuk menjaga kesucian itu tadi, kefitrahan yang sebenarnya. Kita maghrib ke masjid atau di rumah monggo, ya, sholat bersama. Kemudian kita melakukan sholat isya, monggo, ya, berjamaah di rumah silakan, saat itu di masjid. Dan subuh, ya, di bulan Ramadan setelah kita sahur pasti mendengar adzan terus ke masjid. Nah ini selalu kita laksanakan untuk menjaga kesucian tadi. Kemudian ketika kita di masjid itu, tangan kita yang kita gunakan apa? Selalu memasukkan ke kotak, yaitu jangan sampai setelah Ramadan terus tidak memasukkan ke kotak, jangan, sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian bulan Ramadan juga kita selalu tadarus. Ya, jangan sampai setelah Ramadan terus pure enggak bertadarus. Minimal ya, sehabis maghrib itu membaca surat-surat yang pendek. Kalau yang panjang monggo. Ini untuk menjaga kesucian tadi. Ini oleh karena itu untuk menjaga kesucian itu sama seperti pada saat di bulan Ramadan. Kemudian ucapan-ucapan di bulan Ramadan itu pasti ucapan yang baik, ucapan yang jelek kita tinggalkan. Kalau mau menjaga benar-benar kefitrahan yang sebenarnya. Nah, insya Allah kalau ini bisa kita laksanakan. Kemudian masuk ke Ramadan yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk semuanya. Namun ada juga yang belum bisa masuk ke Ramadan yang akan datang, sudah ketinggalan. Namun kalau di bulan Ramadan kemarin itu kita mencari ini, mencari al-qadar, kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setelah kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun dalam keadaan husnul khotimah. Namun barangkali sebelum Ramadan kok syarat, syarat nonton lebih syarat golek duit kok syarat mendapat al-qadar yang baik dari Allah, pastian dari Allah. Nah, insya Allah setelah Ramadan usahakan lancar. Mbak ini usaha ini lancar, terus usaha ini diborong kabel, bisa seperti ini. Al-qadar pastian. Setiap tahun itu Allah memberi kepastian pada manusia. Di bulan terakhir bulan Ramadan itu 10 hari itu. Ini tertarik. Karena itu monggo kita berusaha jika nanti sudah masuk Ramadan yang akan datang, kita cari itu
Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat pastian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah, di bulan Ramadan itu kan kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Berpuasa itu ujungipun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik sekalian, orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Nah, ujung dari orang bertakwa no dimasukkan Allah dalam surga. Kita ini semua kan cuma nunggu, ya. Kita ini nunggu ini, nunggu kehidupan yang baik di sana, di surga. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di surga dan kenikmatan. Mugi kula lan sedaya menika dengan Allah menjadi orang bertakwa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu bapak yang Allah, orang yang bertakwa ini pasti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Kemudian ada yang namanya surga surga dan lain sebagainya. Orang yang mendapatkan surga terus menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, tempat mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal bagi mereka. Hanya menapa orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh mereka tidak lain adalah amalan-amal yang baik. Prinsip amal soleh mereka tidak lain kita melaksanakan secara ikhlas. Ya, ikhlas. Yang kedua, kita beribadah menika harus sesuai dengan yang ditentukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kula lan pasami ibadah menika tidak melaksanakan sesuai yang ditentukan oleh Rasulullah, tidak akan diterima. Yang ketiga, menurut saya adalah kita ini harus jangan sampai merasa amalnya sudah banyak, namun orang terus ibadah. Ini wonten Bu, pulang dari menangkan ibadah haji, menika ibu nang masjid amalku wis akeh wis kurang. Lu wonten lho Bu ini, kula ngisi wonten daerah Bantul mungkin takon ngaten. Pak, niku rumen saderengipun menangkan ibadah haji. Niku rajin wonten masjid. Kula jak niku jawab amale wis akeh turah lho. Ya sudah, tapi sama itu orang bukan ibadah. Ini sih amal soleh menika untuk tidak merasa bahwa tidak ada lainnya terus tidak. Ingin Allah Subhanahu wa taala menika fastabiqul khair. Berlomba-lomba dalam menunaikan kebajikan. Terus kula langsung jika amal banyak tetap kita beribadah. Terus fastabiqul khair. Berlomba-lomba dalam menunaikan kebajikan. Kemudian yang keempat, inggih menika jangan menunda-nunda ibadah. Dan sampun dari pun kita dipanggil Allah untuk mengerjakan salat lima waktu. Ya bersegera. Sampun ngantos luhur jam 12 kurang seperempat wis midanget menika langsung kongko wae jam 2:30 wis entuk. Nah, kita Mbak Yayi ora ono. Loh. Mudah-mudahan tidak ini. Loh ini penting ya kayak gitu. Jangan menunda-nunda ibadah. Sudah dipanggil Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tidak lain adalah prinsip amal ibadah itu tidak lain selalu mengharapkan ridho Allah semata. Kapan saja, di mana saja mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, rawuh yang mengharapkan ridho Allah semata. Pun pasti aku wah nggak sempit panasan lagi nggak usah pokoknya kau datang musim apa ini mengharapkan kalau semata enteng Bu naik boten gitu punya mau berangkat waktu habat kesal Bu bos
sing dulu kucir ya ngono nggih adohe kaya ngono rawuh gitu. Sing ada tuh rawuh ngoten ya. Nek dipun dasari kan hanya mengharapkan tidak harus mata enteng. Ya. Oleh karena itu Bu, inilah ya 5 hal ini tidak lain kalau kita laksanakan sebaik-baik insyaallah akan mendapatkan surga Firdaus menjadi tempat tinggal kita semua. Kemudian yang dibaca tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin bersama wal ard mu'iddatin muttaqin. Nah, mengingatkan Allah itu mengingatkan akan menurunkan sami. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, kepada surga seluas langit dan bumi yang disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Dan surga ini yang untuk orang bertakwa, yang belum bertakwa jangan boleh masuk. Nah ini, ya, oleh karena itu monggo sekarang setelah Ramadan itu kita benar-benar mohon ampun kepada Allah. Ya. Kalau kita sudah mohon ampun pada Allah, disediakan surga seluas langit dan bumi, menjadi orang bertakwa, akhirnya pun kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan oleh Allah dan surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana mengetahui sedih kesempatan, mugi-mugi wonten manfaatipun, kirang langkung nyuwun pangapunten kata, bila kita taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi